Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Upita Prananingrum. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran korespondensi dengan tema Hakikat Komunikasi Kantor. Yuk kita simak bersama tentang tema komunikasi kantor. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran korespondensi dengan tema memahami komunikasi kantor. Terlebih dahulu kita mengetahui tentang definisi komunikasi itu sendiri, yaitu komunikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berupa proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dengan harapan terjadinya pengaruh positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Sebagai dasar dari definisi komunikasi kantor, komunikasi dalam kantor itu merupakan proses untuk menyampaikan suatu pesan yang berupa informasi dan perintah. Informasi yang disampaikan bisa dari atasan ke bawahan maupun bawahan kepada atasan atau pihak lain dalam suatu organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tidak menggunakan media atau menggunakan media untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Ada beberapa fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Fungsi yang kelima yaitu pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Fungsi keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. 7. Untuk dapat mengenal diri sendiri. 8. Guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. 9. Sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar ngobrol santai. Fungsi ke-10 yaitu untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Fungsi 11, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. 12, untuk mempelajari situasi yang terjadi. 13, mengubah sikap maupun perilaku. 14. Mengawasi serta melakukan pengendalian atas sesuatu kegiatan. 15. Sebagai motivasi untuk orang lain. 16. Guna mengambil suatu keputusan yang tepat. 17. Untuk melakukan kegiatan tertentu. Fungsi yang ke-18 sebagai bentuk ekspresi. 19. Menghindari adanya kesalahpahaman. Fungsi yang terakhir dari komunikasi adalah untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Bentuk komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau disebut dengan intrapersonal communication adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau dengan kata lain, proses komunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses di sini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbersit dalam pikirannya. Bentuk yang kedua yaitu komunikasi antarpersonal atau lebih dikenal dengan interpersonal atau komunikasi yang terjadi antar komunikator dengan komunikan secara langsung dengan cara berhadapan muka atau tidak. Misalnya, antara penyaji makalah dengan seorang peserta seminar. Komunikasi antar pribadi dinilai lebih atau paling efektif
dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan karena efek atau timbal balik yang ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut dapat langsung dirasakan. Bentuk yang ketiga yaitu komunikasi kelompok atau disebut dengan public communication. Adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dan kelompok tertentu. Komunikasi kelompok merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik tidak berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. Bentuk komunikasi ini biasanya ditemui dalam berbagai aktivitas seperti kuliah umum, khotbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah, dan semacamnya. Bentuk komunikasi yang keempat adalah komunikasi yang menggunakan media massa atau disebut dengan mass communication. Komunikasi yang menggunakan media massa sebagai alat atau sarana bantu, biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi yang ditujukan kepada umum dalam bentuk audiovisual, radio yang ditunjukkan kepada umum dalam bentuk audio, surat kabar dan majalah yang mempunyai sirkulasi yang luas, film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tatap muka antara komunikator dengan komunikan. Contohnya, pertemuan rapat, wawancara, percakapan biasa. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Contohnya, surat, spanduk, undangan, dan sebagainya. Komunikasi verbal adalah penyampaian gagasan atau informasi dikemukakan secara lisan melalui apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Arti dan kata atau kalimat diperjelas melalui intonasi bicara. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian gagasan atau informasi dikemukakan dengan menggunakan bahasa isyarat nonverbal atau melalui bahasa tubuh, yaitu ekspresi, gerakan, isyarat, posisi badan, dan sebagainya. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang pada umumnya bersifat formal, menggunakan tata cara dan aturan, sebagaimana dilakukan antara karyawan dan pimpinan organisasi. Pemimpin dalam komunikasinya menggunakan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, penjelas-penjelas kepada bawahan dan karyawannya. Komunikasi ke atas, sebaliknya karyawannya dan juga bawahan dalam berkomunikasi dengan pimpinannya ketika memberi laporan-laporan, pengaduan-pengaduan, dan lain-lain, tidak menghilangkan derajatnya sebagai bawahan. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang berlangsung secara formal atau non-formal yang dilakukan antara karyawan dengan karyawan. Komunikasi formal terjadi ketika informasi dikirim kemudian disampaikan melalui pola hierarki kewenangan organisasi yang sudah diterapkan dalam struktur organisasi. Komunikasi informal terjadi antara para karyawan, dilakukan komunikasi yang tidak terbatas dan bebas. Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang dilakukan sepihak dan tidak terjadi timbal balik. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang dilakukan secara timbal balik yang menimbulkan reaksi atau tanggapan terhadap pesan atau informasi yang dikirim. Pengiriman informasi dari komunikator atau sumber informasi
Kepada komunikan atau penerima pesan dapat menggunakan media atau sarana komunikasi. Beberapa sarana yang digunakan dalam berkomunikasi meliputi surat, merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis, dibuat dengan cara-cara tertentu sesuai fungsinya. Telepon merupakan media komunikasi menggunakan suatu jenis pesawat atau mesin yang memungkinkan bagi seseorang untuk bisa berbicara secara langsung kepada lawan bicaranya. Facsimiles adalah mesin atau pesawat fotokopi jarak jauh atau telecopier yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima salinan informasi, bisa berupa foto, gambar, dokumen, atau surat secara langsung. Media sosial daring atau social media online adalah sarana berbagai informasi berupa tulisan, gambar, video, audio yang berbasis internet. Email atau electronic mail merupakan media informasi dalam bentuk surat elektronik yang dikirimkan atau diterima melalui server yang ada di internet. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai efektivitas komunikasi kantor. Menurut Scott M. Gottlieb dan Allen dalam bukunya Effective Public Relations, faktor-faktor efektivitas komunikasi kantor disebut dengan 7 communication. The 7 communication atau faktor efektivitas komunikasi kantor yang pertama adalah kredibilitas atau kondisi dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Faktor ini merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Faktor efektivitas komunikasi kantor yang kedua adalah konteks, berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian audiens. Faktor efektivitas komunikasi kantor yang ketiga adalah isi pesan, merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh audiens. Faktor efektivitas komunikasi kantor yang keempat adalah pesan yang jelas, alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada audiens. Faktor efektivitas komunikasi kantor yang kelima adalah agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu dan konsisten atau tidak berubah-ubah. Faktor efektivitas komunikasi kantor yang keenam adalah komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Faktor efektivitas komunikasi kantor yang ketujuh adalah saluran atau media penyampai pesan. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran, agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Demikian penjelasan mengenai hakikat komunikasi kantor. Semoga dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa lebih paham dan lebih jelas tentang hakikat komunikasi kantor. Jangan lupa simak terus tentang materi-materi yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.